Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu thumma amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhan nas, ayyuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Insyaallah tabaraka wa taala pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kembali untuk membaca kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdillah Ibni Baz rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dengan syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin hafidhahumallah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tabaraka wa ta'ala pada sore kali ini kita akan masuk pada penjelasan surat Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Diterangkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah subhanahu wa ta'ala, beliau menyatakan hadhihi suratul azimatu
Suratul Adiyat. Ini adalah surat yang agung yang dinamakan dengan surat Al-Adiyat. Al-Adiyat itu maknanya adalah kuda-kuda yang digunakan untuk berperang. Kita ketahui kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan yang namanya kuda dari berbagai macam yang namanya jenis kuda tersebut. Terkadang kita lihat kuda ini digunakan sebagai hewan yang digunakan untuk pacuan, untuk perlombaan. Maka tentunya kuda jenis ini akan berbeda dengan kuda-kuda yang digunakan oleh masyarakat untuk membawa penumpang. Demikian juga yang namanya kuda yang dipakai untuk berperang. Tentunya kuda ini akan lebih gagah, lebih kuat dibanding dengan kuda-kuda yang lainnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuda-kuda yang digunakan untuk berperang ini dijadikan untuk bersumpah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafizahullah menyatakan fiha qasamun minallah. Pada surat ini, pada surat Al-Adiyat itu terdapat qasam, sumpah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadihil makhluqat. Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluk-makhluknya. Wallahu azza wa jalla yuqsimu bima sya'a min makhluqatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah sebagaimana yang Allah kehendaki dengan menyebut nama-nama makhluknya. Wa iqsamullahi ta'ala bihadihil makhluqat fihi tashrifun laha. Dan sumpah Allah ketika menyebut nama-nama makhluknya ini menunjukkan tentang kemuliaan makhluk tersebut. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut langit. Was-samai wat-tariq misalkan. Was-samai, demi langit. Ini menunjukkan langit adalah makhluk yang mulia. Wat-tini waz-zaitun, demi pohon tin dan pohon zaitun, menunjukkan pohon tin dan pohon zaitun ini adalah pohon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadduha, demi waktu duha. Maka waktu duha adalah waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal-laili idza yasha, maka al-lail, waktu malam, ini merupakan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua di dalam Al-Qur'an yang digunakan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menunjukkan makhluk itu adalah makhluk yang mulia. Kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluk tadi, maka kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala juga hendaknya memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita muliakan waktu duha. Jangan digunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita gunakan untuk bekerja, kita gunakan pula untuk berzikir, kita gunakan pula untuk beribadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga waktu malam dan yang lain sebagainya dari waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ammal mahluku fala yajuzu lahu ayyuqsima illa billahi. Ini penekanan yang penting. Adapun untuk makhluk, untuk kita semua manusia, tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita bersumpah di hadapan pengadilan misalkan menyatakan demi bumi, misalkan nggak boleh. Kita menyatakan demi langit, tidak boleh. Kita menyatakan demi Nabi Muhammad, tidak boleh. Kita menyatakan demi malaikat Jibril, tidak boleh. Kita sebagai makhluk ketika dimintai sumpah, misal kita ini dijadikan saksi oleh seseorang untuk betul-betul menyaksikan perkara ini apa tidak. Kemudian kita dihadapkan di pengadilan, kemudian kita disuruh bersumpah. Maka ketika kita bersumpah, wajib bagi kita menyatakan demi Allah, saya melihat si fulan seperti ini, melakukan ini dan itu, misalkan. Demi Allah. Tidak boleh menyatakan demi yang lainnya. Apalagi demi uang, misalkan. Misalkan. Ya, nggak boleh. Ya, kita harus menyatakan demi Allah. Nah, apa dasarnya? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslimun rahimahumallah subhanahu wa taala fi sahihaihima, di dalam dua sahihnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man kana halifan falyahlif billahi au liyasmut." Barang siapa yang ingin bersumpah, falyahlif, maka hendaknya dia bersumpah billahi, dengan menyebut nama Allah, au liyasmut, atau kalau enggak ya sudah dia diam. Jangan sampai dia mau dipaksa dengan menyebut nama yang lainnya. Demi Manat, demi Lata, demi Uzza dan yang lain sebagainya. Demi Nyiroro Kidul misalkan dan yang lain sebagainya. Tidak boleh. Apapun bentuk pemaksaannya. Bersumpah hanya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, diam. Waliqaulihi, dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang dia bersumpah kemudian dia menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa taala, faqad kafara, berarti dia telah melakukan kekafiran. Au asyraka, atau dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian saudara-saudari kita dari kalangan kaum muslimin ada yang belum mengetahui terkait dengan permasalahan ini. Walaupun mungkin mereka main-main ketika mengucapkan sumpah, menyebut demi apa begitu.
tidak menyebut demi Allah Subhanahu wa taala misalkan, maka kita ingatkan agar dia ketika bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wal 'adiyati dhabha. Hadza qasamun minhu tabaraka wa ta'ala. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala bil khailil muntaliqati adwan. Ini adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kuda-kuda perang yang menerjang kepada musuhnya dengan cepat. Ala mutuniha al-mujahidun fi sabilillah. Di atas punggung kuda-kuda tadi ada para mujahidin, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, as-sabirun, al-muhtasibun, orang-orang yang senantiasa bersabar, orang-orang yang senantiasa berharap pahala dari Allah, al-qasidun bijihadihim i'la'a kalimatillah, yaitu orang-orang yang berniat untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam jihad-jihad mereka. Perhatikan baik-baik pada lafaz ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal 'adiyati dhabha. Maknanya adalah demi kuda-kuda perang yang kuda-kuda ini menerjang musuh-musuh dengan cepatnya. Dhabha dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal. Di atas punggung-punggung kuda tadi, mereka ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sifat orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan suatu saat kita dihadapkan dengan yang namanya peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan. Kita tidak meminta supaya adanya perang, tidak. Tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan perang ini adalah ujian bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur memegang keimanannya. Ketika memang agama membutuhkan dirinya untuk memerangi orang-orang kafir, yang orang-orang kafir itu memerangi kaum muslimin dari kalangan kafir harbi, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, di mana kaum muslimin pada saat itu dituntut untuk melakukan perlawanan melawan orang-orang kafir tadi, maka disitulah Allah memuji siapa orang-orang mukmin yang jujur keimanannya. Benarkah dia menyatakan saya cinta Islam? Benarkah pengakuan dia menyatakan saya cinta Allah? Benarkah pengakuannya dia menyatakan saya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Allah uji dengan adanya yang namanya al-jihadu fi sabilillah. Maka ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu pertempuran dalam rangka membela agama Allah, maka perhatikan baik-baik, as-sabirun, hendaknya kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau kita membaca bagaimana sirahnya para sahabat ketika mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan mereka bercita-cita ketika berperang tidak kembali ke rumahnya dalam keadaan hidup.
Kenapa? Karena mereka sangat yakin dengan seyakin-yakinnya orang-orang yang berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal dunia di saat berperang melawan orang-orang kafir, maka jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin bahwa surga Allah itu tempat kembali yang paling baik dibandingkan dengan dunia ini. Keistimewaan apapun yang dia peroleh di dunia tidak ada bandingannya dengan apa yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat ketika mereka berperang, ketika dia kembali dalam keadaan hidup itu masih menangis, kemudian senang, wah aku selamat, gak jadi mati di medan perang. Tidak. Sehingga ketika ada pengumuman perang berikutnya, mereka berlomba-lomba untuk mendaftar. Sampai anak-anaknya para sahabat yang kecil-kecil mereka mendaftar. Dan ketika itu tidak diperbolehkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian masih kecil. Masih kecil. Jiwa untuk membela agama Islamnya sudah tertanam dengan baik. Gimana keadaan anak-anak kita sekarang ini? Apakah kita sudah berupaya menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita? Menanamkan prinsip yang benar terhadap anak-anak kita, sehingga tatkala anak-anak kita ini dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berperang melawan pemerintah, bukan. Bukan berperang melawan partai yang lain atau golongan yang lain atau organisasi yang lain atau jamaah Islam yang lain, bukan. Tapi berperang melawan orang-orang kafir yang mereka mendahului menyerang kita. Orang-orang kafir yang mereka berupaya memadamkan cahaya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan senantiasa ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan walan tardo angkal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara tidak akan pernah ridho terhadapmu sampai kamu mau mengikuti agamanya mereka. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berperang di jalan Allah adalah dia bersabar. Al-muhtasibun, yang kedua, dia berharap pahalanya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepengen dipandang oleh komandannya, atau dia tidak ingin kemudian supaya nanti mendapatkan ghanimah yang banyak. Wah, ini ada perang. Kalau perang biasanya kalau menang dapat ghanimah. Mumpung saya lagi miskin, gak ada pekerjaan. Nah, misalkan saya tak ikut perang, siapa tahu kalau nanti menang, saya bisa membawa harta benda yang banyak. Akan mengentaskan kemiskinan saya. Misalkan, ini niat yang tidak bagus. Niatnya adalah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qasiduna bi jihadihim i'la'a kalimatillah. Dia niatkan dalam perangnya itu untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kaum muslimin, ciri-ciri orang yang beriman itu cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan kemudian benci dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi juga
harus menempatkan kalimat tersebut sesuai dengan apa yang ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala hafidhahullah subhanahu wa ta'ala, wal adwu ma'rufun. Yang namanya al adwu ma'ruf, wa huwa sur'atu jariha muttajihatun ila amakina a'da'i dinillah tabaraka wa ta'ala. Yang namanya al adwu tadi disebutkan kuda yang menerjang musuh-musuhnya dengan cepat. Yang dimaksud adalah sur'atu jariha, begitu cepat larinya kuda tersebut menuju ke tempat-tempat musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhabhu, lafaz dhabha maknanya adalah nafsul khail, nafasnya kuda. Ketika kuda ini larinya cepat, berarti kuda ini akan tersengal-sengal, itu namanya dhabha. Nah, fama asyiddati adwiha wa jariha yahruju minha hadan nafasu bihada saut. Maka suaranya semakin kencang, suara nafas kuda tadi, dikarenakan cepatnya dia ketika berlari dan kuatnya mereka ketika menerjang musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya adalah ini kuda memang betul-betul kuda pemberani yang membawa tuannya yang ada di punggungnya untuk menerjang di tengah-tengah gerombolan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikannya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjalankannya, semuanya dengan izin kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal muriyati qadha ay anna hawafiraha ma'a syiddati jariha wa adwiha wa sur'atiha indama tulamisul arda as-salbata awil hasa yang qadihu minha asy-syararu wan nar, wa hadza dalilun ala quwwatiha wa sur'atiha wa quwwati intolaqiha limulaqatil a'da'i. Kata beliau, makna dari fal muriyati qadha adalah anna hawafiraha, bahwasannya hentakan kaki kuda ini tadi ma'asyiddati jariha wa adwiha wa sur'atiha, bersamaan dengan kencangnya larinya kuda tadi, tatkala talamisul ardo as-salbata, ketika menapaki tanah-tanah yang keras, awil haso, atau kerikil-kerikil atau batu-batu kecil, yang qadihu minha asy-syararu wan nar, maka akan memercikan api-api dikarenakan benturan kaki kuda dengan tanah yang keras itu tadi. Kita bisa gambarkan kuda yang larinya kencang, kemudian kakinya ini menapaki tanah-tanah yang keras dan juga kerikil-kerikil atau batu-batu. Itu benturan kuda dengan tanah tadi akan memercikan api. Saking kencangnya larinya kuda, saking kuatnya tenaga kuda itu tadi. Nah, ini kalau kita menyaksikan sendiri, wah betapa hebatnya ini. Ya, ada kuda yang sedemikian kuatnya, sampai-sampai terpercik api dari benturan kaki kuda tersebut dengan tanah yang dipinjaknya. Dan ini semua dikarenakan kencangnya lari kuda tersebut dan kuatnya terjangan kuda tadi, al
mulaqatil a'da, untuk bertemu atau berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Jadi kuda ini Masya Allah, bukan kuda yang penakut sehingga ketika ada musuh terus balik lagi, bukan. Ya, dia menerjang dengan kuatnya. Naam, berupaya untuk mengalahkan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kalau lawannya melihat kuda-kuda yang seperti ini, ya, mereka usahakan panah, ternyata kuda ini tetap saja menerjang mereka. Ya, gambaran kita, musuh-musuh itu akan ketakutan dengan melihat kuda-kuda yang gagah berani seperti ini. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan pada pasukannya Khalid ketika menyeberang sungai Dajlah yang pada saat itu akan membuka atau mengepung Romawi atau Persia pada saat itu, di mana kuda-kuda yang ditunggangi oleh pasukan kaum muslimin pada saat itu bisa berjalan di atas air, sehingga musuh-musuh itu terbelalak. Ini kuda apa bukan? Ada sungai yang sangat deras, ternyata kuda ini kakinya nggak tenggelam, malah berada di atas airnya dan menyeberang menuju kepada tempatnya mereka. Wah, tergila-gila ini orang-orang kafir pada saat itu. Ya, lah kalau kudanya yang nggak berakal saja seperti ini, bagaimana yang nunggang? Bagaimana yang mengendarainya? Ya, maka niscaya orang-orang yang di atasnya memiliki keutamaan atau kekuatan yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan ini hikmah di mana Allah ingin menggentarkan musuh-musuhnya, sehingga kaum muslimin kapanpun terjadi peperangan antara muslim dengan kafir, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kaum muslimin, sehingga kita tidak perlu khawatir ketika memang terjadi peperangan yang sesungguhnya, peperangan antara muslim dengan kafir yang benar-benar dasarnya adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita tidak memiliki senjata-senjata, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan apa yang bisa digunakan oleh kita sebagai senjata, dan itu akan bisa memenangkan atau mematahkan yang namanya pasukan orang-orang kafir. Dan itu sejak dulu, sejak zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat nanti, kalau terjadi peperangan antara muslim dan kafir, bagaimanapun keadaannya, tatkala kaum muslimin ini betul-betul tujuannya adalah meninggikan kalimat la ilaha illallah, niscaya orang-orang muslim atau kaum mukminin mereka akan memenangkan peperangan tadi, karena mereka senantiasa dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita tahu bagaimana di satu peperangan para sahabat bisa tidur saat perang. Coba kita kalau ada dengar ada bom gitu nggak bisa tidur. Lah ini para sahabat sedang perang tidur mereka. Nah, ini kalau bukan semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak mungkin. Wong tidak tidur saja takut kalau kena senjata, apalagi tidur, kan begitu. Nah, ini enggak bisa tidur. Nah, dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini terjadi, dikabarkan di dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua menunjukkan bahwasannya tatkala kaum muslimin jihadnya benar, bukan jihad ala orang-orang khawarij yang senantiasa memusuhi pemerintah kaum muslimin, atau jihadnya orang-orang yang membela organisasinya atau membela kelompoknya dan yang lain sebagainya. Bukan jihad-jihad yang seperti itu, tapi jihad yang benar-benar melawan orang-orang kafir yang memerangi kita. Maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat
yang maha menolong pasukan kaum muslimin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fal muhirati subha. Al muhirat ay alal a'da. Yang namanya al muhirat ini adalah serangan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyerang musuhnya subha pada waktu subuh. Wa hadha huwal ghalibu fi haji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushihi yuhiru alal a'da fi hadzal waqti. Perhatikan, di antara waktu yang dipilih oleh Rasul untuk menyerang musuh-musuhnya itu adalah waktu subuh. Nah, sehingga ini harus diketahui oleh para panglima perang. Di antara strategi perang yang bagus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah menyerang musuh ketika waktu subuh. Artinya setelah sholat subuh langsung bergerak menyerang musuh. Karena memang kebanyakan orang-orang kafir tidak peduli dengan waktu ini. Mereka biasa bergadang tengah malam. Sehingga ketika waktu subuh mereka dalam keadaan loyo. Mereka dalam keadaan sedang ngantuk-ngantuknya. Tidak ada semangat mereka untuk melakukan peperangan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, fal muhirati subha, serangan yang dilakukan oleh Rasul kepada musuhnya adalah pada waktu subuh, dan ternyata ini terbukti yang dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ya, dengan film apa itu? Serangan Fajar, ya. Ada Mas Komarudin di sana, ya. Masa lalu, ya Pak Muhyi. Ya, ada serangan Fajar. Ya, ini mereka kaum muslimin di Indonesia berarti mereka telah memahami ayat ini, fal muhirati subha, bahwasanya serangan yang dilakukan kepada musuh hendaknya dilakukan pada waktu subuh. Dan ternyata kalau di filmnya kan menang kan? Ya, orang-orang Indonesia waktu itu menang. Serangan di waktu fajar itu. Ya. Carut marut orang-orang kafir pada saat itu. Ya. Nah, sehingga inilah di antara strategi perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih lama ya? Sudah mau habis kok masih lama. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fa'atharna bihi naqa'a, ay indama ta'ti bihadhil quwwati wa hadhihi sur'ati ila haitsu makanil a'da tusirul hubara fi sahatil qitali min syiddatil adwi alladhi kanat alaihi hatta wasalat ila sahatil qital. Fa'atharna bihi naqa'a, maknanya adalah indama ta'ti bihadhil quwwah wa hadhihi sur'ati, maka tatkala kaki-kaki kuda ini menapak dengan kuatnya dan dengan kencangnya menuju ke tempatnya musuh, tusirul hubar, maka debu-debu yang ada di tanah-tanah itu berterbangan. Nah, bahasanya kita ngebul begitu, ya. Nah, debu-debunya berterbangan. Fi sahatil qital, memenuhi arena peperangan. Min syiddatil adwi, dikarenakan kerasnya tapak kuda tadi yang menuju kepada
tempat atau medan peperangan tadi. Nah, ini juga memiliki pengaruh yang besar. Ya, tatkala debu-debu ini sangat banyak, ini akan memberi kabar kepada musuh, berarti pasukannya pasukan besar. Ya, berarti ini pasukannya bukan cuma 1-2 orang. Lah, debu-debunya saja berterbangan begitu banyak. Ini menunjukkan kuda-kuda yang dipakai oleh pasukan ini merupakan pasukan yang jumlahnya besar, sehingga akan menggentarkan para musuh tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'athar nabihi naqa'a. Nah, fawasatna bihi jam'a, ay bil muqatil fi sabilillahi wa huwa ala matniha jam'a, ay jumu'ul a'da'i fatati muntaliqatan wa tadkhulu bil muqatili 'alaiha fi sufufil a'da'i hatta yakuna minhu bi idnillahi tabaraka wa ta'ala al-fatku bihim. Fawasatna bihi jam'a, maka bil muqatil fisabilillah, dengan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berupaya untuk memerangi musuh-musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka berada di atas punggung-punggung kuda tadi, mereka itu masuk di tengah-tengah pasukan musuh. Fatati muntaliqatan wa tadkhulu bil muqatili 'alaiha fi sufufil a'da. Maka mereka menerjang, masuk membelah daripada barisan-barisan musuh. Mau tidak mau, tatkala musuh berjejer berupaya menghadang pasukan kaum muslimin, kuda-kuda ini menerjang ke tengah-tengah mereka, otomatis mereka akan terpisah. Barang siapa yang mereka tetap berada di depan kuda tadi, niscaya mereka akan terlindas oleh kuda ini tadi. Iya kan? Karena mereka berupaya menghadang kuda tadi, dalam keadaan kuda ini kencang larinya dan menerjang musuh tadi, niscaya musuh-musuh ini akan terkapar. Mau nggak mau mereka memisah. Kalau pasukan sudah terpisah seperti ini, maka kekuatan akan melemah. Iya kan? Kekuatannya akan melemah. Yang tadinya bersatu padu untuk menghadapi pasukan ini, gara-gara diserang oleh pasukan berkuda, maka mereka terpisah. Nah, ini diantara hikmahnya kuda perang yang dijalankan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain pada saat itu. Hatta yakuna minhu biidnillah subhanahu wa ta'ala al-fatku bihim, sampai akhirnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pasukan ini mampu mengepung musuh-musuh tadi. Nah, ini menunjukkan kaum muslimin yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan tersendiri kepada hewan yang namanya kuda. Terlebih lagi kuda yang digunakan untuk berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini menunjukkan juga kepada kita bahwasannya yang namanya hewan itu pun bisa diajak untuk bekerja sama dengan kita, termasuk diantaranya kuda dan juga hewan-hewan yang lain. Ada di antara hewan-hewan yang digunakan
untuk bekerja di sawah, atau bekerja untuk mengangkut penumpang, ya, atau ada hewan yang di situ digunakan untuk menjaga harta benda dan yang lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya adanya hewan-hewan tadi bisa diajak kerjasama dengan manusia dalam rangka untuk melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan. Nah, qala hafidhahullah, hada huwal qasam. Ayat dari awal, dari mulai wal adiyati dobha, ini sumpah. Fal muriyati qadha, ini sumpah. Fa'athar wal mughirati subha, ini sumpah. Fa'athar nabihi naqa'a, sumpah. Fawasatna bihi jam'a, sumpah. Sampai di sini. Ya, sampai di sini ayat-ayat tersebut masih dikategorikan sebagai sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada huwal qasam. Amal muqsamu alaihi fahuwa bayanu halil insani. Innal insana li rabbihi lakanud. Lah ini sudah bukan sumpah lagi. Ini namanya adalah al-muqsamu alaihi. Ya, sesuatu yang menjadi sebab kenapa Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang tadi. Ada apa? Kok tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menyebut kuda-kuda perang tadi? Ternyata dalam rangka mengingatkan manusia, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia li rabbihi, terhadap Rabbnya, lakanud. Lakanud maknanya adalah huwa al jahidu lin nikmati. Mereka itu termasuk orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, Allah Subhanahu wa ta'ala tadi beberapa ayat melakukan sumpah. Sumpah demikian, sumpah demikian, sumpah demikian. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia. Wahai manusia, ternyata kebanyakan manusia mereka ini senang mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat wahai manusia, bukankah dulu di dalam peperangan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kendaraan kalian yaitu kuda-kuda yang gagah mampu untuk menerjang musuh, sehingga musuh itu kalang kabut dan lain sebagainya. Kenapa kok kemudian banyak di antara manusia yang mereka ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah nyatakan, innal insana li rabbihi lakanud. Di situ ada huruf inna. Ini namanya harfut taukid. Inna ini untuk menunjukkan penekanan, sehingga tatkala ada lafaz innal insana, maka Allah menyatakan sungguh-sungguh yang namanya manusia. Ini berarti ketika Allah menyatakan sungguh-sungguh yang namanya manusia, Allah tidak berbohong. Sungguh-sungguh yang namanya manusia, lakanud li rabbih, suka mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Perhatikan, di antara manusia, antara orang yang bersyukur dengan nikmat tadi,
dengan orang-orang yang ingkar dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mana yang lebih banyak? Yang ingkar. Sedikit sekali orang yang mau menyadari ketika dia beli sepeda motor baru, sepeda motor yang harganya mahal, dia menyatakan ini semua keutamaan dari Allah. Sedikit. Kebanyakan mereka merasa ini hasil jerih payah saya, ini hasil kerja saya, ini karena saya sudah menjadikan sudah membanting tulang-tulang saya, kepala tak jadikan kaki, kaki jadi kepala. Dengan ini alhamdulillah, kata dia, saya bisa beli sepeda motor baru. Jarang ketika dia beli motor kemudian di dalam hatinya menyatakan hada min fadli Rabbi, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman, ini semata-mata keutamaan dari Robku saja, aku sebetulnya nggak mampu dengan ini semua. Ini semua Allah yang menjadikan saya mampu membeli sepeda motor ini tadi. Nah, demikian juga tatkala orang-orang ini memiliki ilmu yang tinggi, yang menjadi orang yang cerdas, jarang dia menyatakan saya ini sebetulnya nggak punya ilmu apa-apa. Kalaupun saya bisa ini dan itu, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ingin mencabut, mudah akan tercabut, dan saya akan menjadi orang yang bodoh kembali, nggak tahu apa-apa. Jarang yang seperti ini. Adanya adalah merasa paling cerdas sendiri, sehingga salah. Mana yang benar? Ya, biasanya seperti itu. Ya, nah, jarang orang kemudian menyatakan ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah nyatakan innal insana li rabbihi lakanud. Loh, ini firman Allah. Kalau Allah yang sudah menyatakan begini, bahwasanya yang namanya manusia kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar dengan nikmat Allah, ini kemudian jangan kemudian kita mendustakan. Mau masa sih? Masa demikian? Banyak ternyata orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala misalkan. Berarti salah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada manusia seperti ini salah? Tidak salah. Bolehlah dicek, apa namanya, di polling, coba antara ahlu syukur ya dengan orang-orang yang ingkar, dengan ahlul kufur, orang yang ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ini jangan kemudian kita terapkan, oh ya sudah, berarti kalau saya menjadi orang yang ingkar nikmat nggak apa-apa. Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah. Bukan. Ini mengingatkan, wahai manusia, kebanyakan kalian itu ingkar nikmat, maka kalian jangan jadi orang yang ingkar nikmat. Maksudnya seperti itu. Bukan kemudian, ya sudah, kalau begitu saya nggak apa-apa jadi orang yang laganud, orang yang ingkar nikmat. Bukan. Ini salah lagi memahaminya. Ya, justru ini peringatan agar kita jangan tergolong menjadi orang-orang yang laganud. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya yang lain, wa qalilun min ibadi asyakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang menjadi ahlu syukur. Lah, dengan ayat ini kita berupaya menjadi golongan yang ini. Orang-orang yang sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kebanyakan orang itu ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berlomba untuk menjadi yang sedikit ini tadi, yaitu orang-orang yang mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka hada.
Fahada halul insani umuman. Ini keberadaan manusia secara umumnya. Perhatikan, kebanyakan secara umumnya. Tidak kemudian semua manusia tidak ada yang menjadi orang yang bersyukur. Tidak. Rasulullah menjadi orang yang paling bersyukur. Para anbiya wal mursalin, para sahabat, para solihin, dan yang lain sebagainya. Ya, namun kebanyakan pada umumnya yang namanya manusia itu mereka dalam keadaan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yatafaddalu alaihi rabbuhu bi anwa'in ni'ami wa sunufil minani. Allah jadikan yatafaddalu, bertingkat-tingkat, beragam dengan berbagai macam nikmat dan berbagai anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Nikmat-nikmat yang diberikan kepada manusia berbeda-beda. Orang-orang yang menerima nikmat-nikmat tadi, bagaimana menyikapi nikmat ini juga berbeda-beda. Ini Allah Subhanahu wa taala jadikan demikian keberadaannya. Fayakunu kanudan jahidan li nikmatillahi alaihi wa fadlihi wa mannihi. Ada orang-orang yang dijadikan oleh Allah kanudan jahidan, orang-orang yang selalu menentang, orang-orang yang selalu ingkar li nikmatillah, terhadap nikmat Allah alaihi atasnya, wa fadlihi, dan keutamaan dari Allah, wa mannihi, dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mumsikan syahihan bakhilan la yunfiku wa la yabdulu mimma atahu Allahu illa man sallamahu Allahu wa najjahu. Kebanyakan manusia itu mumsikan. Tahu mumsikan? Mumsikan itu selalu dipegang gitu loh. Ya, hartanya itu selalu dipegang. Jangan sampai keluar begitu. Ini namanya mumsikan. Sahihan. Sahih ini orang yang tidak suka kalau ada orang mengeluarkan hartanya untuk infak. Ini namanya sahih. Kemudian bakhilan. Bakhil itu adalah orang yang tidak mau hartanya dikeluarkan untuk infak di jalan Allah. Perhatikan bedanya antara bakhil sama sahih. Sahih itu nemen. Sampai-sampai ada orang infak di jalan Allah, dia nggak suka. Padahal hartanya orang lain ini, bukan hartanya kita, bukan. Ya, saya ngelihat Pak Nurdin misalkan mengeluarkan hartanya, ya, untuk kegiatan majelis taklim. Saya merasa nggak suka gitu loh. Lah Pak Nurdin gaya-gaya amat dia keluarkan harta untuk pengajian. Memangnya dia orang kaya apa? Misalkan. Nggak suka. Ini namanya sahih. Lah hartanya orang lain dikeluarkan untuk jalan Allah saja nggak suka, apalagi hartanya sendiri. Lebih-lebih lagi taruh di sini. Ya, taruh di punggung sini. Ya, kalau ada karung itu diumpetkan gini. Punya harta nggak ada. Ya, bakhil namanya. Ya, bakhil. Dia nggak mau mengeluarkan. Ya, jadi ada sahih, ada bakhil. Nah, la yunfiku wa la yabdulu mimma atahullah. Dia tidak mau berinfak, tidak mau mengeluarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, illa man sallamahu Allahu wa najah, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala menangkan atas hawa nafsunya dia. Nah, sehingga kaum muslimin, kalau kita kenali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bisa taat kepada Allah itu sedikit.
Ya, sedikit. Maka kita berupaya dan terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang taat ini tadi. Karena orang yang taat itu pilihan. Ya, pilihan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua. Kebanyakan orang itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga terus kita berusaha, berdoa, ya, minta nasihat kepada orang lain. Minta selalu ada bimbingan dari orang lain supaya kita terus bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita masing-masing. Nah, ini adalah kewajiban masing-masing kita. Alhamdulillah. Sudah waktunya maghrib. Nah, mungkin sementara ini yang bisa disampaikan. Insya Allah Subhanahu wa taala sedikit lagi akan kita sampaikan ba'da sholatil maghrib bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Faddalu barakallahu fikum. Fal muadzin yuadzin wa jazakumullahu khairan.